Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gebri. Jadi kali ini kita akan bahas soal TPS pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Diketahui persamaan matriks sebagai berikut. Oke, jadi ini ada misalkan matriks A tambah matriks B dikalikan dengan matriks C sama dengan matriks D gitu ya. Maka nilai dari minus 1/3K sama dengan berapa? Oke, berarti dari sini yang perlu kita lakukan pertama itu mengalihkan matriks yang ini dengan yang ini ya. Jadi kita kaliin dulu teman-teman. 1, 2, minus 3K gitu ya. Minus 2K, 4, minus 1. Sama dengan gini. Oke, masih ingat kan perkalian matriks? Nah, jadi kita nggak perlu mengalihkan semuanya ya. Jadi cukup satu aja, biar cepet gitu untuk menghitung nilai K-nya. Nah, kita kalikan yang ini dengan yang ini. Jadi kan 1 dikali K kan, ditambah dengan 2 dikali minus 1. Jadi di sini minus 2. Oke, ini yang di sini kita nggak perlu cari berapa ya. Yang penting kita udah tahu ini K dikurang 2 untuk yang di sininya. Berarti tinggal kita jumlahin kan dengan yang ini. 1, 2, minus 9, sorry. 1, 2, minus 9, 7, ditambah dengan yang ini. Ini kita belum tahu berapa nilainya, ini belum tahu juga. Di sini kita udah tahu nih, K dikurang 2, di sini juga belum tahu. Hasilnya sama dengan 7, 3, 9, minus 5. Oke. Nah, yang ini kita jumlahin nih teman-teman. Ini tambah ini, hasilnya sama dengan ini kan. Jadi 2 tambah K dikurang 2 sama dengan 3. Ini kan coret kan. Jadi K-nya sama dengan 3. Oke. Kan cepat ya. Kita langsung dapat nilai K-nya sama dengan 3. Maka minus 1/3 K itu sama dengan minus 1/3 dikali 3. Coret sama dengan minus 1. Jadi minus 1/3 K itu sama dengan minus 1. Jawabannya yang mana? Iya, yang B. Oke teman-teman, kita bahas soal berikutnya. Nah, diketahui sebuah barisan aritmatika 4, 8, 12, 16. Pernyataan berikut yang benar adalah 1. Suku ke-16 lebih dari 60. Yang kedua, selisih suku ke-25 dan suku ke-20 sama dengan selisih suku ke-10 dan suku ke-6. Yang ketiga, ada suku yang nilainya sama dengan jumlah 10 suku pertama. Yang keempat, semua sukunya merupakan bilangan komposit. Oke, kita kerjain dulu yang pertama ya. Jadi katanya di sini suku ke-16 lebih dari 60. Jadi intinya berapa nilai dari U16. Nah, kalau mau menghitung U16 berarti harus tahu dulu dong UN, persamaan UN itu gimana ya. UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 dikali bedanya ya. A ini suku pertama ya. Nah, untuk di soal ini suku pertamanya itu sama dengan 4. Untuk bedanya itu berarti U2 dikurang U1, berarti 8 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi B-nya di sini sama dengan 4 ya. Oke, karena kita sudah dapat B dan A, maka bisa kita tentukan U16-nya. Jadi U16 itu sama dengan A-nya 4 ditambah N-nya itu 16 dikurang 1, bedanya 4 kan. Jadi dari sini kita peroleh U16 itu sama dengan 4 ditambah 16 dikurang 1, 15. 15 kali 4 berapa teman-teman? 60 ya. Jadi dari sini kita peroleh U16 itu sama dengan 64. Oke, katanya di sini suku ke-16 lebih dari 60. Iya ya, benar ya.
Di sini kan 64. Jadi yang satu benar. Oke, terus kita cek yang kedua. Selisih suku ke-25 dan suku ke-20 sama dengan selisih suku ke-10 dan suku ke-5. Jadi di sini dibilang U25 dikurang dengan U20 sama dengan berapa teman-teman? U10 dikurang U5 gitu ya. Nah, kan N-nya kan 25 ya. Udah jadi kan 25 dikurang 1, 24. Berarti dari sini kita peroleh A tambah 24B kan. Dikurang yang ini jadi A tambah 20 kurang 1 jadi 19B. U10 itu A tambah 9B dikurang U5 itu A tambah 4B. Dari sini ya, UN ini. Oke, ini kan coret ya A-nya ya. 24B dikurang 19B itu 5B kan. 5B apakah sama dengan ini? Ini coret, ya kan? 9B dikurang 4B jadi 5B. Oh, ternyata benar nih guys. 5B sama dengan 5B. Ya, ini benar. Nah, untuk yang 3, karena 1 benar, maka yang 3 otomatis benar. Gitu ya. Dan misalkan kalau teman-teman nggak bisa ngitung nomor 1, coba aja yang 3 ya teman-teman. Karena ini berhubungan 1 dengan 3. Kalau 3 benar, otomatis 1 juga benar. Kalau 1 salah, ya udah 3 juga salah. Gitu ya. Sekarang berarti kita cek yang 4. Semua sukunya merupakan bilangan komposit. Nah, jadi bilangan komposit itu apa teman-teman? Ya, bilangan positif selain bilangan prima. Oke, nah di sini kan bilangan positif ya, dan nggak ada yang prima gitu. Karena dia genap semua, gitu ya. Jadi yang ini benar. Oke, nah berarti jawabannya yang mana? Semua pilihan benar. Ya, gitu teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat, limit X mendekati 1 dari A dikurang 5BX per 6X dikurang 6 sama dengan 5/6. Maka A dikali B sama dengan berapa? Oke, jadi soalnya limit X mendekati 1 dari A dikurang 5BX per 6X dikurang 6 sama dengan 5/6. Jadi kalau limit ini bisa dikerjai ya, maka kalau disubstitusi X sama dengan 1, bentuknya harus 0/0 gitu ya. Jadi kalau kita substitusi X sama 1, maka jadi gini. A dikurang 5B kali 1 per 6 dikali 1 dikurang 6 sama dengan 0/0. Ini kan udah 0 ya. Jadi A dikurang 5B per 0 sama dengan 0/0. Nah, dari sini bisa kita peroleh nih. A dikurang 5B sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 5B. Selanjutnya kita kerjain limitnya menggunakan dalil L'Hospital. Limit X mendekati 1, A dikurang 5BX per
6x dikurang 6. Ini kita turunin ya, dari hospitalin gitu ya. Jadi limit x mendekati 1, kalau A itu diturunin jadi 0 ya, karena A ini kan konstanta ya. Terus 5bx turunannya jadi ini minus 5b per 6x turunannya 6, minus 6 turunannya 0 ya. Nah, ternyata ini sama dengan berapa teman-teman? Ini ya, 5/6. Nah, karena di sini udah nggak ada x-nya, maka yang ini sama dengan yang ini. Minus 5b per 6 sama dengan 5/6. Coret-coret. Dari sini bisa kita peroleh minus 5b sama dengan 5, b sama dengan 1. Minus 1, sorry. Nah, kalau dapat b sama dengan minus 1, maka dari sini kita peroleh A sama dengan minus 5 ya. Jadi, A dikali B itu sama dengan A-nya itu minus 5, B-nya itu minus 1. Sehingga A dikali B sama dengan 5. Jadi, A dikali B itu sama dengan 5. Yaitu ya D.